Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zainuddin Azhari selaku instruktur di bidang teknik otomotif di LKP Nolan Quality. Salah satu tujuan dari pembelajaran program pendidikan kecakapan wirausaha ini untuk menambah soft skill dan hard skilling peserta khususnya yang bergelut di bidang otomotif, serta menambah wawasan peserta dalam bidang wirausaha. Untuk itu, kami sangat berterima kasih sebesar-besarnya kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa menyelenggarakan program pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW pada tahun 2023 ini. Pada proses penyusunan kurikulum, kami mempersiapkan materi-materi yang tepat dan kami sesuaikan juga dengan kebutuhan peserta didik dan yang dibutuhkan di dunia industri dan dunia kerja. Proses pembelajaran di LKP Nolan Quality ini diselenggarakan selama 200 jam pembelajaran, yang dimana pada proses pembelajaran ini kami memulai dari pendidikan karakter kewirausahaan, karena dari karakter kewirausahaan ini sangat penting sekali untuk selanjutnya untuk peserta. Nolan Quality berusaha memberikan yang terbaik kepada para siswa PKW, terutama dalam mewujudkan tenaga mekanik yang profesional. Untuk mewujudkan tenaga mekanik yang profesional, mereka, para siswa tidak cukup dibekali dengan hanya hard skill. Dalam hal ini adalah teknik otomotif semata, seperti bongkar pasang kendaraan bermotor. Tapi yang penting daripada itu adalah mereka harus dibekali dengan soft skill yang kami sebut dengan pendidikan karakter. Jadi dalam pendidikan karakter, untuk mewujudkan atau menciptakan seorang tenaga mekanik yang profesional, selain dia paham tentang peralatan otomotif, mereka juga paham tentang bagaimana mereka membina hubungan dengan teman, paham membina hubungan dengan atasan, juga paham membina hubungan atau relasi dengan para pelanggan. Jadi hal-hal ini tentu akan mampu menciptakan mereka di dalam mengembangkan bisnis mereka dari tahap ke tahap untuk lebih meningkat. Kita tidak boleh lupa bahwa hidup adalah persaingan, apalagi dalam hal usaha otomotif, mereka sangat ketat di dalam bersaing. Oleh karena itu, komunikasi, teknik skill komunikasi yang baik dengan pelanggan menjadi hal yang utama. Di samping itu, Nolan Quality juga memberikan bagaimana seorang siswa mampu mengolah waktu dengan baik. Bahwa waktu adalah modal yang utama di dalam membuka sebuah usaha. Semua orang memiliki modal 24 jam sehari semalam. Tetapi kenapa orang berbeda di dalam income dan perkembangan usahanya? Karena mereka lah yang mampu memanfaatkan waktu yang mereka mulai. Oleh karena itu, Nolan memberikan bagaimana time management di dalam menjalankan usaha otomotif ataupun usaha perbengkelan. Selain itu, Nolan Quality juga memberikan bagaimana cara jika seorang siswa atau montir bekerja dalam sebuah perusahaan, dia adalah bagian daripada perusahaan tersebut. Maka materi teamwork juga diberikan di sini untuk bagaimana siswa dengan pekerja yang lain atau mekanik yang satu dan mekanik yang lain bisa membangun team building untuk kemajuan sebuah perusahaan tersebut, sehingga profit daripada perusahaan tersebut diharapkan dapat meningkat. Dan jika pun dia bekerja usaha sendiri, nanti dia bisa membangun team building dengan stafnya. Jika dia seorang pengusaha, dia punya beberapa karyawan, dia juga mampu menjadi leader yang baik di dalam mengelola usahanya. Sehingga nanti anak-anak PKW ini mereka siap untuk membuka usaha, baik dia kerja sendiri maupun dia kerja di orang lain. Di tahap kedua, Nolan Quality memberikan sedikit meningkat kapasitasnya, yaitu kita memberikan dia SWOT, di mana kita ketahui bahwa persaingan di dalam usaha adalah sangat penting. SWOT, apabila siswa atau seorang mekanik profesional mampu
menganalisis dirinya, menyusun strateginya, dia akan mampu menangkap peluang-peluang yang besar di masa depan, ataupun dia mampu bersaing, tetap survive di tengah kerasnya persaingan. SWOT adalah sebuah tools yang mampu memberikan gambaran atau memberikan introspeksi kepada si montir atau si mekanik profesional, di mana kelemahannya, di mana kekuatannya, bagaimana dia bersaing, dan bagaimana dia menjawab tantangan di masa depan. Dia harus mampu mengurangi kelemahannya untuk bisa menjawab tantangan ataupun mencegah ancaman. Dia harus mampu memanfaatkan kekuatannya untuk meraih peluang-peluang yang ada. Demikian yang kami berikan secara sederhana kepada para siswa. Jika ini pun dirasa masih sedikit sulit, kami juga memberikan alternatif dengan bisnis model kampas atau BMC. Bisnis model kampas sangat sederhana, tetapi sangat bermanfaat buat para mekanik untuk menjadi mekanik yang profesional. Bisnis model kampas mampu menciptakan usaha yang fokus meminimalisir hal-hal yang tidak perlu. Bisnis model kampas juga mampu mengidentifikasi tools atau alat-alat yang digunakan untuk menjalin relasi antar sama baik dengan konsumen maupun dengan supplier spare part yang jika dibutuhkan. Karena bisnis model kampas mampu memanfaatkan segala fasilitas seperti bengkel online, seperti leaflet atau brosur, atau komunikasi langsung dengan para pelanggan. Karena bisnis model kampas sudah mengidentifikasi siapakah pelanggan, areanya kayak seperti apa, seperti itu. Bisa dibayangkan jika seorang siswa PKW sudah mengetahui SWOT, walaupun secara dasar, bisa mengetahui bisnis model kampas, bisa mengetahui bagaimana hubungan secara manusia atau human relation atau hubungan antar sesama bisa dibina dengan baik. Dia mengetahui bagaimana dia membagi waktu dengan baik, kemudian juga bagaimana dia membuat team building yang solid, maka amat sangat bisa dipastikan bahwa dia akan mampu bersaing di dalam bisnis ataupun mampu dia survive dalam menjalankan bisnis otomotifnya. Manajemen bengkel ini merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin bengkel kita tetap sustain, kemudian mempunyai high performance. Sustainable artinya adalah bagaimana bengkel kita nantinya terus berlangsung, tidak stagnan. Kemudian high performance memberikan dukungan kepada bengkel kita, bagaimana image atau gambaran bengkel kita kepada pelanggan kita nantinya supaya tetap berkualitas. Dengan manajemen bengkel ini, kita bisa melihat ada 3 hal yang bisa kita memberikan perhatian lebih. Yang pertama tentunya tentang administrasi, kemudian tentang operasional, dan yang ketiga kita harus memberikan lebih tentang bagaimana development bengkel. Kalau yang pertama dulu ya, mengenai administrasi. Administrasi ini saya rasa ada 2 yang paling penting. Pertama administrasi tentang manajemen keuangan, kemudian administrasi tentang inventarisasi barang atau apa saja yang ada di bengkel Anda. Ini merupakan hal yang sangat penting, kemudian yang nantinya bisa merujuk kepada operasional kecil yang membantu tentang pengembangan bengkel Anda. Harusnya menjadi perhatian lebih adalah bagaimana tentang operasional. Definisi dari operasional ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan atau untuk menjalankan proses-proses sehari-hari di bengkel Anda. Misal penggajian karyawan, misal ada listrik, ini setiap hari, ini operasional penting. Air, kemudian alat-alat yang lainnya juga penting. Hal ini perlu Anda perhatikan bagaimana membagi prosentasenya. Maksimal di sini kita bisa membagi menjadi 30% untuk pendapatan gaji karyawan. Itu termasuk Anda sendiri loh, jangan salah. Kemudian untuk operasional yang lain maksimalkan budgetnya sampai 10% saja, tidak lebih. Ketiga adalah bagaimana tentang pengembangan. Jadi tidak perlu hanya melulu dengan tertib administrasi, tertib operasional. Bahwa Anda juga harus merencanakan pengembangan terhadap bengkel Anda. Pengembangan bengkel usaha di sini dapat mengikuti langkah-langkah seperti meningkatkan promosi yang terkena, kemudian mengenali kompetitor Anda, memperluas jaringan dan satu hal yang perlu saya tekankan tentang kompetitor dan jaringan. Ini harus berbeda. Kompetitor dan jaringan Anda sebagai mekanik tidak perlu memandang kompetitor Anda sebagai lawan. Kalau
kerjasama, bangunlah kerjasama, tidak perlu memandang persaingan. Itu yang ingin saya tekankan di sini. Hal ini nantinya akan menambah jaringan Anda lebih luas lagi. Otomatis promosi dari mulut ke mulut bisa membantu pengenalan bengkel Anda. Selanjutnya ada praktek keterampilan vokasi yang berisi mengenai materi-materi dasar tentang otomotif, perkenalan dengan dunia otomotif. Selanjutnya ada mesin sepeda motor, kelistrikan mesin sepeda motor, sistem pembinah tenaga, dan kelistrikan bodi. Selanjutnya yang paling penting juga itu sistem injeksi dan tune up. Karena untuk teman-teman atau peserta yang memulai dari membuka bengkel itu sangat penting sekali untuk bisa menerapkan tune up seperti apa yang dilakukan di dealer. Selain itu juga kami juga mengajarkan peserta didik itu tentang materi pemasaran dan akses permodalan serta pengelolaan hasil usaha, di mana pada proses pembelajaran tersebut kami bekerja sama dengan UMKM dan digital marketing. Untuk mengetahui beberapa efisien dan efektifnya peserta didik dalam menerima materi pembelajaran, kami melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran pada peserta didik. Para peserta didik juga kami bina dan arahkan agar menjadi seorang wirausaha yang mandiri, memiliki daya saing di masyarakat, mampu berkarya, dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan target kompetensi yang kami siapkan. Itu yang kami harapkan, semoga itu terus berkembang di masyarakat. Kami selaku penyelenggara dan sekaligus mewakili peserta didik mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya program pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2023 ini. Semoga setiap tahun program ini tetap diselenggarakan guna menumbuhkan sikap mental kewirausahaan bagi peserta para pendidik kita yang ingin berwirausaha, membuka lapangan kerja secara mandiri. Demikian video bahan ajar pada program pendidikan kecakapan wirausaha ini. Semoga bermanfaat. Salam kompeten, vokasi berjaya, vokasi kuat, menguatkan Indonesia.